Halo brothers, balik lagi di channel Drama Ruang Kamu. Kali ini saya mau kasih tahu tutorial caranya merubah printer. Jadi gini ceritanya, ini ada orang servis L210 nih, mainboardnya ini udah parah ya tuh. Parah, ininya udah pada copot, nggak bisa diservis ya. Nah, caranya kebetulan saya ada printer L220 yang udah tidak terpakai tapi mainboardnya masih bagus gitu. Nah, caranya supaya saya bisa dapat ini bisa dibilang enggak sia-sia lah gitu, biar jadi duit, mau nggak mau kita harus merubah ya dari mainboard L. Coba deh, ini baru dibongkar sama si Sandi. Ini Epson L220. Nah, ini juga dulu sempat rusak ya, headnya konslet, makanya nggak pakai lagi nih. Ini udah saya ganti, ini punya fuse nya rusak di fuse aja, tapi headnya mah udah nggak bisa dipakai. Nah, mau nggak mau berarti kan ganti mainboard. Saya mainboard L220 ada, sedangkan customer saya L210. Ya, gimana ya caranya supaya bisa jadi dari mainboard ini bisa jadi L210? Nah, caranya gampang ya brothers. Jadi sebenarnya L210, L220, L360, L365 kecuali yang WiFi ya, itu sama semua gitu komponen mainboardnya. Yang perlu kita ganti, yang membedakan adalah dia punya IC EPROM. Nah, ini IC EPROM ya, ini L210 dan ini L220. Nah, jadi untuk masalah ini saya tinggal kasih, oh ya, ini juga, ininya juga rusak nih kemarin transistornya, tapi sekarang udah normal ya, udah saya tes bagus. Nah, caranya kita tinggal ganti IC EPROM-nya yang L220 ini pindah ke yang L210 ini pindah ke L220. Nah, ntar ini IC EPROM-nya bisa kita simpan ya, karena ini mainboardnya udah nggak bisa diharapkan, karena dia kaki-kakinya juga bekas sondel-sondelan parah, pada copot, harus banyak jumper ya. Jadi walaupun nanti bisa pakai juga nggak bisa maksimal pasti. Oke, next saya langsung pindahin aja ya, ini L210 ke L220. Langkah yang harus diperhatiin adalah ini kan IC ya, IC ada titiknya nih, nandain kaki pertamanya. Nah, ini sebelah sini kita masangnya jangan terbalik, ada titiknya juga ya di atas yang kuning-kuning, titiknya yang agak emboss ya ke dalam. Oke, kita buka dulu sondel. Bentar, Cik. Yang L210 dulu. Kalau saya lepas IC, saya kasih timah baru dulu ya di sininya. Oke, agak banyak nggak apa-apa kalau saya ya, karena saya nggak punya blower. Kalau nggak kayak gini takutnya malah kayak gini nih gitu. Oke, kita copot aja IC nya. Posisinya agak ini sih ya, agak sempit ya sondel. Oke, copot ya brother. Oke, saya belum makan jadi gemetaran. Ini jam, saya nggak pakai jam 11:15. Saya belum sarapan kebetulan. Oke, ini yang L110. Sekarang kita tinggal copot yang L220 nya. Oke,
kasih timah lagi. Cukup mudah ya brothers, tapi sordelnya juga harus mendukung. Jangan sordel yang cuma 40 watt, harus di atas 60 watt sordelnya. Ini oke. Ini yang L berapa ini? 220. Kita bersihin dulu mainboardnya. Bersihin dulu sisa timahnya. Ini kita bersihin pelan-pelan. Kunci dari sordel IC ini adalah kesabaran. Kalau kita udah nggak sabar, wah banyak deh ininya, resikonya gede ya. Oke, kita pasang IC yang baru. Kalau saya pasti pakai plug. Pakai plug. Plug ini fungsinya supaya tinta menempel sempurna ya. Supaya tinta itu apa namanya, timahnya menempel sempurna. Oke. Agak di zoom aja ke IC nya oke brother. Kita solder dulu kaki satu di sini. Sudah, kita balik. Kita solder dulu kaki satu di sini. Fungsinya supaya dia nggak geser ke sana kemari gitu. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal dorong sedikit. Tinggal kita solder satu persatu kakinya. Oke. 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 Udah ya. Oke. 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 Saya rasa udah nempel bagus ya. Kalau sudah nempel bagus, kita tinggal bersihin sisa-sisa plugnya, karena dia bisa jadi konduktor ya, jadi penghantar listrik. Kalau nggak bersih jadinya short. Oke, bisa dilihat sordelannya udah rapi ya, udah rapi. Yang perlu diperhatikan yang tadi saya bilang, titik IC nya tadi kan sebelah sini, kelihatan ya, ini kan ada titiknya. Nah, ini posisinya nggak boleh pindah ke sebelah sini, ke sini nggak boleh, harus di sini gitu ya kalau pasang IC. Oke brothers, kita keringin dulu. Dikeringin, kita coba pasang.
setelah kita pasang, kita lihat di di monitor komputer saya apakah sudah berubah jadi L210 atau masih L2110 ya. IC ini mau saya simpan ya brother, karena ini masih bagus IC nya. Hari ini sebenarnya cuti bersama, tapi saya tetap buka ya brother, karena ada pendingan yang ini, jadi kita tetap buka. Ntar hari Senin takutnya sudah mau ambil, orangnya sudah mau pakai, kasihan kalau belum beres. Ya brother, segitu aja tutorialnya, nanti kita sambung ke pengetesan aja ya. Oke, see you next video di pengetesan. Nah ini IC, ini mainboard udah rusak, nggak masalah, ntar saya mau kasih customernya. Oke brothers, ini tambahan ya. Jadi saya lupa tadi, jadi kalau mau rubah L220 ke L210 itu ada dua dinamo yang harus diganti. Yang pertama itu motor cartridge unit atau dinamo cartridge unit, yang kedua motor untuk penarik kertas untuk ASF nya. Kalau nggak diganti, dia tipenya beda ya brothers, dia nggak akan mau gerak gitu. Begitu nyala dia langsung kedip, langsung blinking gitu, langsung gerak sedikit langsung blinking gitu. Untuk seri L220 kalau mau ke L360 itu harusnya nggak usah, itu udah sama gitu, mekaniknya semua udah sama. Kalau L210 ini hanya mainboardnya aja yang komponennya sama, tapi untuk part mekaniknya itu beda gitu ya. Itu aja ya brother tambahan. Saya pasti ganti dua dinamo itu gitu. Jadi brother semua kalau mau coba harus ada part penggantinya dinamonya juga gitu. Tapi untuk seri L220 ke L360 itu nggak harus, karena saya rasa pasti udah sama gitu komponen mekaniknya gitu, karena itu kan termasuk seri belakangan gitu, seri terbaru gitu ya. Oke brothers, gitu aja, lanjut ke pemasangan ya. Oke brothers, ini udah terpasang ya mainboard yang tadi ya. Sekarang kita mau tes, kita colok dulu ke powernya. USB-nya kita nyalain. Oke. Colok, kita tes. Oke. Kita tes. Ini berapa aja tuh? Kita lihat di pintar. Di atas kayaknya udah pernah di install dulu. Maaf ya monitor dikecilin aja di ini nih. Ya ini L mana dia? L210. Oke. Tadi L220. Sekarang jadi L210 setelah diganti IC EPROM-nya, jadi L210. Nah ini juga berlaku untuk misalkan yang kita mau coba nih, misal ya, saya sih nggak tahu, kayaknya sih sama harganya. Misal kita mau ganti Epson L220 ke mainboard L360. Nah gini, gimana ya, misalkan kita mau cari Epson L360 nih, mainboardnya rusak nih L360. Nah kita punyanya mainboard L220. Nah tinggal kita tukar IC EPROM-nya, harusnya bisa gitu.
gitu aja sih, karena secara fisik, secara komponen semuanya sama gitu, semuanya sama. Ini sih saya nggak tahu ya, ini menurut pengalaman saya ya gitu. Saya juga mungkin masih ada yang lebih tahu lagi dari saya gitu, cuman setahu saya sih bisa gitu. Oke, terus gitu aja ya video kali ini. Siapa tahu bermanfaat, siapa tahu bisa berguna buat kita semua. Jika berkenan bisa di subscribe channel Gambar Ruang Tamu biar makin semangat bikin tutorialnya. Bisa di like juga, jika suka di unlike juga boleh jika memang dirasa video saya kurang berkenan. Bisa di share juga, dikasih tahu teman, saudara, kerabat apabila mereka mempunyai masalah mengenai printer. Channel Gambar Ruang Tamu ini semoga bisa membantu kita semua, amin. Makasih ya brother, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Salam solver.